dia memanggil Song Tifu dan aku ingin berbicara dengannya. Apakah menurut Anda dapat menelepon direktur kapanpun Anda mau? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, teleponlah dia sendiri. Hati-hati dipukuli oleh satpam dan harus mencari gigi di mana-mana. Tentu saja, lupakan saja, jangan terlalu mempermasalahkannya. Kamu masih belum tahu bagaimana harus takut dan pamer, kenapa kamu tidak bercermin? Siapa sutradara lagu yang bisa kamu hubungi? Meskipun Anda kenal sutradaranya, lalu kenapa? Nona An Kaye adalah pemilik toko ini, dia ingin kamu keluar. Tidak ada gunanya dia menelepon siapapun. Bermanfaat atau tidaknya kita akan tahu kapan orang datang. Masih terdiam? Coba saya lihat pria liar mana yang Anda panggil. Song Tifu, bukankah kamu baru saja menyebutkan nama lagunya? Diam-diam, dia sangat berani. Kamu berani berbohong padaku juga. Kembalikan ponselku. Dia tidak hanya miskin tetapi juga penuh kebohongan. Jika kami tidak bertemu Anda hari ini, Anda mungkin masih berpikir bahwa Anda bisa menipu atas nama MS. An Kaye, aku telah melihat banyak gadis sepertimu, yang suka bergosip dan tidak tahu malu. Untuk barang mewah yang bisa membuat apa saja. Biaya, Nyonya, saya akan mengusir benda yang diresapi ini dari sini, agar tidak mengganggu mata Anda lagi. Cepat pergi, cepat, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membuatmu keluar dari sini. Anda masih terdiam, saya akan lihat siapa yang harus keluar dari sini. Berani bikin onar di mobil, berani banget. Direktur, seseorang membuat masalah di sini. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan manajerku? Ayo cepat keluar dari sini, saya baru saja memberi mereka pelajaran dan mereka masih mengganggu saya. Filsuf bodoh, beraninya kamu meremehkannya secara diam-diam. Cepat kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini, tokoku, tidak ada orang bodoh sepertimu. Direktur, apakah Anda salah? Saya selalu diam-diam menghormati wanita itu. Diam-diam Nona, Andalah yang meminta saya mengusir kedua orang malang ini. Anda harus menjelaskan kepada saya. Nah, manajernya bilang dia dipecat dan tidak mau pergi. Anda lewatkan. Jangan ungkapkan identitasku. Diam-diam itu meremas perutku. Sebenarnya saya, oh maaf, saya rabun jauh. Saya tidak membawa kacamata hari ini. Saya tidak dapat melihat dengan jelas sekarang. Nyonya, apa yang ingin Anda katakan? Saya mendengar bahwa putri saya diam-diam belajar di luar negeri sebelumnya. Saya kira dia pasti tidak tahu seperti apa penampilannya. Tidak apa-apa, saya hanya pergi ke toko untuk memilih 2 set pakaian. Setelah mengelola, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Mewah dan canggih. Aku akan mengeluarkan semuanya sekarang. Anda dapat memilih dengan bebas. Ya. Bagaimana gaun ini? Apakah kamu menyukainya? 3 juta. Tam Dunin, jika Anda tidak makan atau minum sepanjang hidup Anda tidak dapat menghemat 3 juta, bukan? Apakah menurut Anda An Kaye adalah bosnya sehingga dia bisa mengambil keuntungan? Judul ini, tidak peduli siapa yang datang ke toko saya, tetap menjadi pelanggan saya. Anda memarahi pelanggan saya di toko saya, apakah Anda menganggap saya serius? Setelah mengatur, jangan menyentak. Tam Dunin terkenal suka mengambil keuntungan. Hubungannya di dalam perusahaan juga sangat buruk. Miu Miu juga merupakan wilayah dengan niat baik. Tidak ingin perusahaan kita merugi. Bukan seperti itu, Dunin adalah orang yang baik dan mudah diajak bicara. Tan Di, jangan perhatikan mereka. Jadi apa pendapat Anda tentang set ini? Nona Tam memiliki mata yang sangat bagus. Ini adalah produk baru yang baru saja saya desain. Memenangkan medali emas di Milan Fashion Week, satu-satunya di dunia. Kudengar, mobil itu mendesain baju baru dengan tema langit berbintang. Seluruh gaunnya bertatakan berlian, harga prajual 50 juta. Mungkinkah ini benar? Tidak peduli apa yang Anda lihat, apakah Anda mampu membayar 50 juta? Nona An Kaye, gaun ini dirancang khusus untuk Anda. Jika dipakai di pesta pasti akan menjadi kehadiran paling cemerlang di hati penontonnya. Setelah dikelola, saya ingin ini, tolong bungkus untuk saya. Dan ini, bungkuslah. Dia yakin. Saat saya bilang selesaikan, selesaikan. Kenapa, kamu tidak mendengarkanku meskipun aku bosnya? Tentu saja tidak, teruang kecil. Bawa penggesek kartu ke sini. Saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Mengapa menggesek kartu saya? Juga, saya pemilik mobil dan masih harus membayar ketika saya pergi ke bengkel sendiri.
Jika saya melanggar peraturan perusahaan, saya akan dipecat. Mungkin dia juga tidak lupa. Dia sendiri yang menetapkan aturan untuk dirinya sendiri. Setiap pelanggan yang datang ke toko harus membayar barangnya. Jika tidak, akun yang berjalan tidak akan cocok. Saya yang membuat peraturan. Apa, aturan yang saya tetapkan tidak bisa diubah? Sebagai KIT, aturan telah ditetapkan untuk semua toko cabang. Diam, apakah Anda punya hak untuk berbicara? Bos, peraturan ini sudah dikeluarkan untuk semua cabang lainnya. Jika bersikeras untuk mengubahnya, saya khawatir akan merusak reputasi mobil. Baiklah, saya mengerti. Hari ini saya sedang terburu-buru untuk keluar sehingga saya lupa membawa kartu bank saya. Kembalikan saja uangnya ke rekening ayahku dulu. Bos, Anda tidak perlu menggesek kartu Anda di toko kami. Kita dapat membayar melalui WeChat dan Alipay. Bukankah dia bilang, harap kreditkan pembayaran di muka ke rekening ayahnya terlebih dahulu. Anda tidak mengerti bahasa manusia. Tam An Kaye, jika kamu tidak punya uang, aku akan membelinya. Namun, jangan impulsif. Ini 50 juta. Menjual rumahnya saja tidak cukup. Ya, hanya gaun. Aku tidak kekurangan apapun, karena kamu menyukainya. Kalau begitu aku serahkan padamu. Itu 50 juta. Tam Dunin, coba saya lihat dengan apa Anda membelinya. An Kaye, bagaimana kamu bisa memberinya gaun itu? Dia adalah putri dari keluarga tersebut. Hanya kamu yang layak. Karena dia menginginkannya, biarkan dia membelinya. Geser. Meskipun dia dan saya baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, hal itu sangat cocok untuknya. Jika kamu menyukai gaun ini, aku akan memberikannya padamu. Dia sebenarnya memberinya gaun seharga 50 juta, memberikannya kepada orang desa ini secara gratis. Ini adalah pakaian toko. Mengapa dia berhenti mengambil keputusan sendiri? Apakah dia lupa? Semua pakaian di toko ini dirancang oleh saya. Pemilik seluruh pakaian itu adalah milikku. Karena itu adalah pakaianku. Saya bisa mengatasinya sesuka saya. Masalah apapun, tentu saja ada masalah. Penilaian ini menyasar Angki di seluruh perusahaan. Dia adalah bawahan Angki. Bagaimana dia bisa memberinya pakaian yang begitu berharga? Terus, saya akhirnya mengerti. Kalian berdua adalah satu tim, kan? Solidaritas membuat orang muak. Dia menjijikkan. Jika kamu masih sombong, pergi dari sini sekarang. Dia ingin memberontak. Anda sangat melanggar hukum. Angki, ayo cepat hancurkan kedua penipu ini. Siapa yang berani memukul temanku di depanku? Dia dipecat. Apakah kamu lupa lagi? Ingatan Nona Qin sangat buruk. Saya manajer yang diundang secara pribadi oleh bos. Untuk memecat saya, bos harus datang dan berbicara dengan saya secara pribadi. Ingin bertemu ayahku. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Itu memalukan. Jika kamu tidak bisa mengusirku. Angki, tolong segera hubungi ayahmu. Bukankah hanya ada satu pepatah? Berani menghina Nona Angki. Hari ini saya beritahu Anda harga dari menghina orang lain. Lihatlah gadis ini yang mempersulit dirinya sendiri karena ingin pamer. Sekarang saya harus menelepon ayah kaya saya untuk memecat mereka. Tapi di mana aku bisa mendapatkan ayah seperti itu? Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Mari kita tonton bersama. Oh, aku baru saja lupa. Ayah saya sedang terbang ke luar negeri. Tidak bisa menjawab telepon sekarang. Tidak dapat menjawab telepon. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Jika kamu tidak bisa mengusirku, lalu mengapa kamu masih di sini? Apakah Anda ingin saya meminta keamanan untuk datang mengusir Anda? Sudah kubilang padamu, ini belum berakhir. Saat ayahku pulang, aku akan bilang padanya kalian akan takut. Dan segera meninggalkan toko ini. Miu Miu, ayo pergi. Hah, aku akan menunggu dan melihat. Oke, mari kita istirahat. Aku bahkan tidak bisa melanjutkan akting lagi. Jika tidak ada apa-apa lagi, kita pergi dulu. Ayo pergi. Nak, ayo makan buah. Apakah Anda membeli buah diskon lagi? Bukankah aku sudah bilang pada ayah untuk tidak membelinya? Menurutku itu masih bagus. Jika bukan karena ayah tidak berguna dan tidak bisa membeli baju. Apakah saya akan diejek seperti ini oleh orang lain? An Kaye, jika Anda ingin baju, saya dapat membantu Anda. Ayah, bagaimana pengemudi seperti ayah bisa membantu? Beberapa hari yang lalu, Kam meminta ayah untuk mengeringkan pakaiannya. Ayah sudah mencucinya dan belum sempat mengembalikannya. Itu bagus, ambil dan saya akan gunakannya. Jadi, sepertinya dia memang putri dari keluarga rahasia. Kak An Kaye,
bajumu pasti harganya lebih dari 50 juta ya? Kemewahan keluarga kaya berbeda. Berapa harganya? 50 juta. Nona Ankaye, Anda mengenakan gaun yang harganya sama dengan harga sebuah villa. Pakaian mahal seperti itu, dia memang putri dari keluarga kaya. Kalian sangat aneh, seorang kaya pasti punya banyak baju seperti ini. Benar kan, Ankaye? Itu hanya gaun, kalau bukan karena pesta ini aku hampir melupakannya. Jarang sekali aku berkesempatan menghadiri pesta kelas atas seperti ini, di mana aku bisa menemukan pria kaya raya yang tampan. Hei lihat, pria di sana itu sangat tampan. Apa yang dia kenakan sepertinya adalah jam tangan merek yang klasik. Setidaknya harganya 24 juta dolar. Bukankah itu sangat mahal? Saya kira, dia memiliki tambang emas di rumahnya. Benar-benar sangat kaya. Orang ini adalah Diep Haiden dari grup Diep Titipat. Semua merek perhiasan di kota Longtan adalah milik keluarga mereka. Jauh lebih baik daripada tambang emas, itu tidak aneh. Ankaye adalah putri seorang supir. Halo Diep Tieu Gia, nama saya Tam Ankaye. Senang bertemu dengan Anda, maaf saya sudah bertunangan. Berteman saja, tunangan Anda bahkan tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Gaunnya, halo saya rekan Ankaye, nama saya Giang Mimie. Saya tidak tertarik untuk mengenalmu. Karena kalian berdua saling mengenal, bisakah kalian menyuruh gadis ini pergi? Jangan banyak bicara lagi. Ankaye, apa yang baru saja Tuan Muda Diep katakan? Bukankah kalian berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain? Haiden, apakah kamu tidak ingat aku? Anda telah banyak berubah setelah sekian lama berada di luar negeri. Wajar jika kamu tidak mengingatku. Oleh karena itu memang seperti itu. Tuan Diep dan Nona Ankaye adalah putri dari keluarga besar yang berkecimpung di dunia bisnis. Silakan coba ingat-ingat, siapa dia? Putri partisipasi, putri orang terkaya. Dia,